الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin rahimakumullah. Sebagai bicara tentang dua masalah. Pokok masalah yang pertama, kebajikan yang dikatakan kebajikan atau hasanat. Yang kedua, manusia-manusia yang tidak mungkin kita ajak bermusyawarah. Saudara-saudara, sebelum kita membicarakan tentang kebajikan atau hasanat, maka kita harus sama-sama mengerti bahwa tentang hasanat, barangkali tak ada seorang pun di antara kita yang tidak ingin menambah hasanatnya. Hasanat yang pada umumnya akan menguntungkan asalkan niatnya cocok, tujuannya karena Allah Rabbul Alamin. Hasanat akan meninggikan derajat kita di hari kiamat, akan memperdekatkan kita kepada Allah di hari di mana manusia tidak membawa apa-apa kecuali hasanat dan amal itu. Tetapi dalam masalah yang begini penting, jarang sekali yang mengetahui atau memikirkan bahwa hasanat dengan hasanat yang lain mempunyai kelas-kelas. Para ulama membuat klasifikasi. Ada hasanat yang lebih besar pahalanya daripada hasanat yang lain, walaupun kiranya sama maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya berbeda, dan leganya hati seorang mukmin setelah mengamalkan hasanat itu walaupun sama-sama dengan ikhlas juga berbeda-beda. Ma'asyiral muslimin, berbicara tentang hasanat yang berbeda-beda, bertingkat-tingkat dan berkelas-kelas, juga sayyiat, juga maksiat yang kita lakukan mempunyai tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan yang berbahaya, ada tingkatan yang lebih lagi. Contohnya sekarang, sayyiat yang dilakukan oleh seorang secara tersembunyi-sembunyi, dia malu dilihat orang, itu sayyiat, akan direken oleh Allah sebagai sayyiat dan akan disiksa di hari kiamat kalau dia tidak bertobat, sebab dia sayyiat. Merasa malu untuk berbuat maksiat di hadapan orang. Misalnya orang suka minum, dia minum di dalam satu tempat yang tidak pernah orang melihat, menutup-nutupi diri. Biasanya yang begitu itu ada malu. Kalau malu biasanya tobat, dan kalau tobat biasanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada seorang lain yang mengerjakan maksiat,
setelah ditutup-tutupi oleh Allah, dia malah memberitakan kepada teman-temannya, kepada lain orang. Misalnya, wah tadi malam saya menang main, kemarin saya dapat buntut, waliyadzubillah. Dia ceritakan kepada orang lain, padahal sebenarnya orang tidak tahu. Allah sudah menutupi dia. Dan itu penutupan rahasia-rahasia orang yang berbuat begitu itu adalah nikmat daripada Allah. Maksudnya Allah supaya cepat-cepat dia menutup hitungannya ini dengan taubat. Allahumma stur awrati wa amir rawati. Tapi tidak dibongkar. Wah tadi saya dapat gini, saya minum bersama fulan berbulan, saya begini, itu dikeluarkan kepada orang lain. Ini sayiat lebih berat. Dan ada lagi yang lebih berat, sayiat yang dikerjakan secara demonstratif di muka umum. Minum di muka umum, jalan dengan perempuan yang bukan mahram di muka umum, cumbu-cumbuan yang merupakan permulaan atau kembangnya zina di muka umum. Ini sayiat berat, berat sekali. Sebab di dalam negara yang tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar yang diatur seperti di sini, itu berbahayanya cepat. Tetapi ada lagi yang paling berat. Sayiat yang paling berat adalah sayiat yang dikerjakan oleh seorang muslim di tengah-tengah masyarakat dan mengajak orang lain untuk berbuat sayiat itu. Top, notop. Ini berat. Dia kalau tobat harus dia juga bisa mengajak orang yang pernah diajak minum bersama untuk bersama-sama tobat sampai selesai. Ini yang dikatakan maksiat yang paling berat. Yang pertama, pasif. Dia ngerjakan sayiat tapi sendiri. Dia takut malah orang tahu. Artinya dia tahu bahwa ini salah. Hati nuraninya masih bergerak, ampernya belum mati. Yang terakhir tadi demonstrasi dan mengajak orang lain. Ma'asyiral muslimin, barangkali orang yang demikian itu, mudah-mudahan kita semua dan turun-turunan kita diselamatkan oleh Allah daripada berbuat begitu. Imannya sudah habis, sudah tidak ada strom lagi akinya. Waliyadzubillah. Saya sendiri pernah menyaksikan satu contoh. Satu orang jamaah di lapangan terbang Karachi di Pakistan, Ramadan. Dia minta minuman keras. Waliyadzubillah. Setelah itu pelayan membawakan minuman keras. Pelayan itu rupanya puasa. Kalau tidak salah puasa dia. Saya tidak mengerti bagaimana kok dilayani, tetapi dilayani juga puasa. Setelah begitu, ini jamaah dari Indonesia ini mengajak, mari. Saya sendiri saksikan tapi dari jauh. Saya kenal orang itu, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Kenal orang itu. Saya tidak tegur. Tetapi orang-orang Pakistan itu yang di sekitar dia begitu marah sehingga itu kalau bisa itu orang mau ditelan. Satu orang tanya, namamu siapa? Tuan punya nama. Tuan dari mana? Dia dengan gembira mengatakan, nama saya Muhammad dan dari Indonesia. Satu orang nyelentuk dari jauh. Dia bilang, tukar tuan punya nama lebih dahulu. Tuan orang tidak ada malu memakai nama Muhammad dan minta whisky di tengah bulan puasa, di Ramadan, di siang bolong, dan mengajak orang. Change your name first. Dilabrak itu orang. Dia bilang, bos maaf, minta maaf. Saudara-saudara, ini orang
berat. Ya ini yang tidak dimaukan oleh Rasulullah SAW. Dan karena ini harus ada amar ma'ruf dan nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat kita. Dan yang berbuat mungkar atau salah, yang ditegur tidak boleh marah, malah cepat-cepat harus terima kasih. Sebab itu menyebabkan cepat khamr itu menjalar. Satu contoh yang lagi, masalah hijab perempuan. Maaf ibu-ibu, masalah kudung. Pada tahun 33 tidak ada satu perempuan keluar tanpa kudung. Muslimah, mukminah billah wal yaumil akhir. Tidak ada satu perempuan keluar tanpa kudung. Yang tidak pakai kudung adalah kaum Kristen atau kaum yang tidak beragama, abanganisme, atau orang Hindu. Begitulah tahun 33. Tidak lama ada 1-2 gelintir hasil intriknya setan yang mau sok intelek keluar menaruh kudung. Belum pakai rok, saudara-saudara, masih jauh masalah rok. Keluar cuma menyampirkan saja kudungnya di sini. Sok priayi dan intelek. Waktu itu orang cuma menghilangkan, menganggap ini mungkar dengan hatinya. Ya apa fulanah itu, ya apa fulanah. Jadi digunem. Tidak ada satu manusia datang mengatakan, kamu melanggar, kamu salah, kamu menentang firman Allah, kamu sekarang ini menantang Allah. Ayo turunkan siksamu. Saya berbuat dosa, saya melanggar perintahmu. Seakan-akan demikian, walaupun tidak kamu nyatakan. Mestinya saat itu ada orang yang berbuat begitu, tapi tidak ada. Berjalan terus. Tambah 2-3 orang, tambah 5-6 orang. Akhirnya keadaan begini. Maaf, Belanda dan setan sama-sama merangsang. Dari hati yang gelap ini timbullah satu perbuatan yang mengajak yang lain orang. Itu waktu masih perempuan keluar itu kudungnya rangkap 2. Semua orang perempuan tanpa ada kecuali. Kalau yang muda kudungnya 1, tetapi tebal. Bangsanya lebarnya 1 meter, panjangnya kira-kira 1,5 kali itu atau 2 kali itu, menutup seluruh belakangnya dan muka. Seperti Miloyo 33.